video pembelajaran kali ini kita akan bersama-sama mempelajari materi mengenai pemisahan campuran. Seperti kita ketahui bahwa campuran itu mempunyai dua macam, yaitu yang pertama adalah campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang membentuk satu fasa dan tidak dapat dibedakan antara pelarut yang satu dengan zat yang terlarutnya. Seperti contoh, misalkan kalian melarutkan gula dengan air. Ataupun contoh yang kedua, misalkan di sini garam dengan air. Campuran yang pertama adalah campuran homogen. Seperti contoh, di sini ada garam yang dilarutkan ke dalam air. Nah, apakah kalian bisa membedakan mana garam, mana air setelah dilarutkan? Ternyata tidak, karena itu membentuk suatu larutan. Campuran seperti ini disebut dengan campuran homogen. Nah, sekarang yang kedua. Misalkan di sini ada pasir yang dimasukkan ke dalam air. Apakah kalian bisa membedakan antara keduanya? Tentu bisa, karena di situ pasirnya akan berada di lapisan bawah, ya, sehingga kita bisa membedakan dengan mudah. Nah, campuran seperti itu bisa kita sebut sebagai campuran heterogen, karena bisa dibedakan antara satu zat dengan zat yang lainnya. Nah, berikut teknik-teknik dari pemisahan campuran. Yang pertama adalah filtrasi. Coba kalian perhatikan dari rangkaian gambar berikut. Di sini adalah alat-alat yang digunakan di dalam filtrasi. Filtrasi itu adalah suatu teknik pemisahan campuran berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Ukuran partikel yang lebih besar dari penyaring tentu akan tertahan di dalam filtrasi. Contoh dari pemisahan dengan cara filtrasi adalah misalkan ketika kita akan menyaring kopi. Ya, kopi di situ terbuat dari serbuk-serbuk kopi yang bisa tertahan di dalam kertas saring. Teknik pemisahan yang kedua adalah kristalisasi. Coba kalian lihat dari gambar rangkaian alat kristalisasi berikut. Kristalisasi digunakan, contohnya adalah ketika kita akan membuat garam, di mana garam tersebut diawali dengan proses pemanasan atau biasanya kita menggunakan sinar matahari. Nah, itu akan terjadi penguapan dan lama-kelamaan di situ akan terbentuk kristal-kristal garam. Teknik yang ketiga adalah teknik sublimasi, yaitu teknik pemisahan campuran pada zat yang mudah menyublim. Contohnya adalah pemurnian iodin dari pengotornya. Nah, ini adalah contoh rangkaian alat dari sublimasi. Teknik selanjutnya adalah teknik kromatografi. Teknik kromatografi ini biasanya digunakan ketika kita akan memisahkan zat warna pada tinta, yaitu teknik pemisahan berdasarkan perbedaan kecepatan merambat dari partikel. Ini adalah contoh rangkaian dari percobaan dengan pemisahan kromatografi. Teknik selanjutnya adalah teknik pemisahan dengan destilasi. Destilasi merupakan suatu teknik pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didihnya. Contohnya adalah ketika kita akan memisahkan antara air dengan alkohol maupun dengan bensin. Nah, ini adalah contoh rangkaian alat dari destilasi. Nah, itu tadi merupakan berbagai macam teknik di dalam pemisahan campuran. Semoga kalian bisa memahami materinya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.